Selamat pagi teman-teman semua se-Indonesia. Kita akan coba ya menyelesaikan satu problem tentang STR alih profesi ya. Dari salah satu profesi kesehatan ke profesi kesehatan yang lain. Video ini sebenarnya sudah tayang beberapa kali. Namun karena ini ada perubahan sistem dari KTKI versi lama ke KTKI versi baru ya. Ada beberapa perubahan-perubahan yang patut kita perhatikan saat melakukan perbaikan data pada STR alih profesi ini. Kita coba cek dulu ya. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam aplikasi STR KTKI ini atau ktki.kemkes.go.id ini, setelah berhasil masuk seperti ini, kita cek dulu statusnya. Nah, setelah untuk memastikan apa jawaban dari validator KTKI tentang pengajuan STR yang kita lakukan. Coba cek ya, klik ini. Oke, nah ini di sini ada permohonan membutuhkan perbaikan dengan alasan perbaiki seperti kompetensi dengan SK Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan atau sertifikat kompetensi epidemiolog kesehatan. Terima kasih. Nah, ini kasih waktu 3 hari. Nah, kita lihat apa penyebabnya ya. Karena di sini meminta sertifikat kompetensi dengan SK Jabatan Fungsional ya, atau sertifikat kompetensi epidemiolog kesehatan. Ini alih profesi soalnya. Kita klik link berikut ini seperti ini. Ya, sudah muncul ya. Nah, di sini sama tampilnya dengan yang lain. Nah, ini pembaruan di bawah 6 bulan. Nah, kenapa di bawah 6 bulan? Karena STR lama sudah terbit ya, atau STR yang ada sekarang sudah terbit, itu baru saja terbit. Dan itu STR-nya merupakan STR yang periode STR terbaru ya, cuman belum seumur hidup. Nah, dia masih ada masanya. Terus ada perubahan perubahan pemilihan profesi yang diinginkan oleh teman kita ini ya. Pesannya di sini akan perbaiki sertifikat kompetensi dengan jabatan fungsional epidemiolog kesehatan atau sertifikat kompetensi epidemiolog kesehatan. Terima kasih. Ini pesan dari validator ya. Nah, kita lihat dari step satunya ini ada ya. Nah, ini ada apa yang dibutuhkan untuk STR alih profesi ini, semuanya sama ya. Misalnya dari perawat ke epidemiolog, atau misalnya juga epidemiolog ke bidan, kemudian bidan ke misalnya ke ahli kesehatan masyarakat atau kemana ya. Jadi yang penting pindahnya ke alih profesi ini karena pendidikannya sudah beda gitu ya dari pendidikan yang awal. Nah, yang dibutuhkan tuh ada 4 ini ya teman-teman. 5 maaf. Yang pertama adalah pas foto resmi ya. Pas foto resmi itu ukuran 4 kali 6 cm latar merah. Dan ia itu seperti ini ya, pas foto formal terbaru ukuran 4 kali 6 menghadap ke depan ya. Jadi kita harus menghadap ke depan seperti ini. Nah, lalu berwarna merah belakangnya. Oh, terlihat jelas ya, jangan ada yang kabur-kabur. Jadi di sini tidak diperbolehkan menggunakan cadar ya di sini. Jadi harus menggunakan wajah yang terkelihatan gitu ya. Nah, tidak berkacamata kalau bisa. Sebenarnya kacamata nggak apa-apa, di sini tidak disebutkan. Cuman biasanya itu disarankan untuk tidak menggunakan kacamata dan tidak boleh tersenyum kelihatan giginya. Kalau senyum seperti ini boleh ya, tapi kalau gini, nah itu dilarang ya. Jadi biasa aja gitu kan. Tegang kalau perlu. Nah gitu. Ukuran maksimalnya 200 kilobyte. JPEG ya atau PNG. Lalu kemudian ijazah dan atau sertifikat profesi tadi ya. Nah, sertifikat profesi ini ya. Misalnya kalau yang Kalau yang punya profesi dia akan ada sertifikat yang lainnya ya. Kayak misalnya nurse kalau perawat ya. Kalau bidan bid gitu ya, ada bidan juga ada. Nah, kemudian di sini dimasukkan di choose filenya adalah file PDF ukuran 1 megabyte ya, maksimal 1 megabyte. 1 megabyte itu 1000 kilobyte, jadi kecil sebenarnya. Jadi teman-teman kalau ada filenya yang lebih dari 1 megabyte, kecilkan ya, kompres pakai online bisa, pakai aplikasi bisa ya. Udah banyak videonya tentang bagaimana cara mengkompres file. Terus sertifikat kompetensi, nah ini sertifikat kompetensi ya.
Kalau kita misalnya memang profesi ya, profesi kesehatan yang khusus memang ada eh, keahlian tersendirinya ya. Kalau yang perawat kan biasanya nurse gitu ya. Kalau yang ahli kesehatan masyarakat itu ada peminatan tersendiri sendiri ya. Ada yang epidemiolog, ada yang promkes dan lain-lain. Jadi beda-beda. Nah, kemudian STR lamanya itu yang dipakai sekarang, yang masih berlaku atau sudah expire nggak apa-apa ya. Lalu pernyataan alih profesi ini penting ya. Nah ini misalnya kita mau pindah dari profesi A ke profesi B. Nah, ini suratnya ada saya tampilkan linknya ya di bagian bawah video ini, silahkan dibuka saja. Oke ya teman-teman ya. Kita coba masukkan data-datanya ya. Pas foto resmi. Oke, kita choose file. Kemudian ijazah atau sertifikat kompetensi. Di sini kalau kita tidak ada serkom khusus untuk profesinya, silakan menggunakan ijazah. Ya, ijazah boleh. Coba kita lihat sebentar ya. Nah, oke, ini apa namanya, ijazahnya. Kemudian sertifikat kompetensinya ya. Nah, sertifikat kompetensi ini kalau kalau tadi ya dibutuhkan misalnya serkom atau apa tadi, sertifikat profesi yang sifatnya pelatihan gitu ya. Misalnya ada sertifikat khusus untuk epidemiolog karena sudah pelatihan, atau jabatan fungsionalnya sebagai epidemiolog kalau dia adalah pegawai negeri sipil ya, biasanya ada. Nah kalau yang belum bisa menggunakan ijazahnya saja nggak apa-apa ya, atau kalau punya kita gunakan saja sertifikat kompetensinya ya. Oke, kita masukkan jakpung epidemiolognya seperti ini, klik aja, kemudian open ya. Nah udah masuk ya. Lalu kemudian STR lamanya, STR lama ya, STR lamanya. Lalu kemudian surat pernyataan alih profesi. Nah, ini penting ya. Pernyataan alih profesi itu ditandatangani oleh yang bersangkutan ya dalam materai 10.000 ya. Contohnya bisa dilihat nanti di anu ya, di mana di link video yang ada di deskripsinya ini ya. Silahkan nanti teman-teman bisa download, gunakan, ubah sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu hanya template-nya aja. Nah, setelah selesai semuanya, 3 dokumen ini tadi, fast foto resmi, ukuran 200 KB ke bawah ya, sudah ada petunjuknya bagaimana bentuk fotonya, ijazah, kemudian serkomnya ya, pakai ijazah yang ada, yang apa, yang tadi nggak apa-apa juga, atau kalau ada japungnya silahkan masukkan japungnya, kemudian STR lama, lalu pernyataan alih profesi. Oke ya, setelah yang ini selesai semua, kita maju ke bagian bawahnya. Data pribadi ya, kalau tidak ada perubahan lanjutkan aja karena ini secara otomatis ya terisi gitu. Lanjut sampai ke alamat sesuai KTP ya. Lalu data pendukung ini adalah bank ya. Jadi ini wajib diisi karena ini dibutuhkan oleh Kementerian Kesehatan ya untuk data rekening tenaga kesehatan. Jadi isi saja pendukungnya ini, kemudian klik tombol lanjut seperti ini ya. Isi semuanya ya, kalau belum bekerja pilih belum bekerja, lalu pendidikannya lengkapi semua, nomor ijazahnya ya, tanggal lulusnya segala, kemudian kompetensinya. Di sini yang kita harus perhatikan, kalau kalau di sini ya di bagian pendidikan tadi ya, kalau misalnya ada perubahan karena kita menggunakan perguruan tinggi yang baru, maka kita harus cari dulu ya, cari aja di bagian ini universitasnya apa atau lulusan apa yang terbaru itu. Nomor ijazah jangan lupa itu ada, nomor seri ijazah sama ya, tanggal lulusnya perhatikan tanggal lulusnya. Oke, lalu kemudian kompetensinya, nah pilih aja di sini. Ini pilihannya sudah terbaca ya, jadi otomatis dia karena sudah dari awal minta ini, jadi tidak lagi bisa diperubahi. Nanti dia bisa dirubah kalau kita memang ada kesalahan dari kita mengajukannya. Nanti validator yang akan minta perubahan tersebut. Kemudian klik tombol lanjut ya. Step 2 sudah selesai, tinggal step 3. Step 3 silakan isi nomor sertifikat kompetensinya ya.
menggunakan nomor ijazah ya, kemudian ubah saja sesuai dengan kebutuhannya ya. Misalnya kita nomor serkomnya ini menggunakan ijazah, jadi silahkan masukkan ijazahnya, atau kalau jakpungnya silahkan isi dengan jakpungnya. Oke, kita isinya pakai nomor ijazah ya. Oh sorry, ini kita pakai jakpung ya, karena kita menggunakan jakpung tadi sebagai dokumennya ya. Jadi gunakan jakpung untuk dokumennya. Nah, selesai ya. Klik tombol selesai. Oke, sudah, ini bisa di-download ya. Form consent validasi data pemohon ini bisa di-download. Di sini downloadnya ya, di atas sebelah sini. Di sini. Nah, ini ya, maaf ya. Nah, ini bisa di sini langsung atau di sebelahnya ini download. Ini download nih. Oke. Gitu ya. Kemudian kalau sudah oke, klik ini kotak ini. Kemudian selesai. Nah, klik cek status. Oke, silakan menunggu ya. Menunggu prosesnya divalidasi kembali. Mudah-mudahan tidak ada salah lagi. Jadi itu yang penting ya. Tadi siapkan ada 5 dokumen tadi. Apa tadi? Foto, latar merah 4x6 cm, kemudian yang kedua ijazahnya, yang ketiga sertifikat kompetensinya, yang keempat STR lamanya, dan terakhir adalah surat pernyataan bermateri 10.000 alih profesinya. Oke ya, mudah-mudahan bisa membantu. Dan teman-teman yang mau alih profesi semuanya sama caranya ya. Jadi tidak ada perbedaan untuk cara mengajukan STR alih profesi. Semoga sukses. Dadah.